Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1586 sampai bab 1590. Tidak ada yang menyangka adegan ini akan muncul. Ye Junlin sebenarnya menikam keduanya sekali. Keduanya menutupi hati mereka, darah mengalir. Terkejut, baik Jin Fengtian dan Jin Fengtian tercengang. Dia memandang Ye Junlin dengan tidak percaya. Apa yang terjadi? Bagaimana orang biasa bisa secepat itu? Begitu cepat sehingga mereka tidak punya kesempatan untuk bereaksi. Kedua orang itu perlahan-lahan kehilangan kesadaran. Dilihat dari momentum Ye Junlin barusan, mereka yakin Ye Junlin pasti berani mengambil tindakan. Tapi jika orang biasa mengambil tindakan, mereka tidak bisa menghentikannya. Biarkan saja dia membunuh tanpa diduga. Saat Ye Junlin bergerak, kedua tuan itu tidak punya waktu untuk bereaksi. Mereka ditikam dua kali oleh Ye Junlin. Baru setelah mereka mati mereka berdua menyadari bahwa Ye Junlin bukanlah orang biasa sama sekali. Dia masih kuat, begitu kuatnya hingga mereka dibunuh tanpa reaksi apapun. Namun di mata orang lain, ceritanya berbeda. Jin Fengtian dan keduanya berdiri diam dan membiarkan Ye Junlin membunuh mereka. Semua orang merasa Ye Junlin tidak berani mengambil tindakan. Tapi Ye Junlin mengambil tindakan. Keduanya tidak siap dan dibunuh oleh Ye Junlin. Jika tidak ada keadilan, aku akan membunuh demi keadilan. Peraturan tidak membiarkan aku membunuh milikku, jadi aku akan membunuhnya. Kamu tidak membiarkan aku membunuh, tetapi aku harus membunuh. Membunuh harus dihukum dengan nyawa, itu benar. Kata Ye Junlin, orang-orang itu pembunuh, seperti dewa kematian yang memanen kehidupan. Bermain trik dengannya, dia lebih kuat darimu. Saya tidak hanya ingin membunuh dan bunuh dia di depan semua orang. Ini tercengang, semua orang terkejut. Bagaimana orang biasa bisa mempunyai momentum seperti itu? Penampilannya menenangkan semua orang yang hadir. Plop, plop, baru setelah Jin Fengtian dan keduanya jatuh ke tanah, semua orang bereaksi. Instruktur Jin, Shao Xingtian dan yang lainnya segera menerkamnya. Hanya saja dua pukulan Ye Junlin sangat teliti dan tidak memberikan kesempatan bagi keduanya untuk bertahan. Ye Junlin, kamu melakukan pekerjaan dengan baik, kamu sudah selesai. Kamu sudah benar-benar selesai. Kamu membunuh dua instruktur proyek Qianlong, kamu tidak berguna dalam hidup ini, dan keluargamu juga akan tamat. Shao Xingtian dan yang lainnya sudah mati, menatap Ye Junlin. Ye Junlin, kamu gila, kamu tidak hanya membunuh dua orang. Kamu juga membunuh dua pahlawan Daxia, kamu membunuh harapan Daxia. Kamu secara pribadi menghancurkan proyek Qianlong, kamu telah menghancurkan masa depan Daxia. Orang yang bertanggung jawab atas pangkalan itu berteriak dengan marah. Kedua pria itu meninggal, rencana Qianlong sama dengan dibatalkan. Terlepas dari emosi, alasan, atau aturan, Ye Junlin tidak bisa membunuhnya. Ye Junlin, kamu memprovokasi keagungan pengawal Yanlong, kamu memprovokasi Daxia, kamu mengetahui hukum dan melanggar hukum? Apakah kamu benar-benar ingin melawan Daxia? Semua orang menatapnya, tidak. Aku tidak pernah ingin memprovokasi Daxia, aku dengan sepenuh hati melayani Daxia, aku hanya melakukan beberapa hal yang benar dengan caraku sendiri. Saudara Chang'an, aku telah membalaskan dendammu, kamu sudah lama melakukannya, jadi jangan khawatir, hilang. Ye Junlin meraung beberapa kali dan berjalan pergi. Saudaraku, apakah kamu akan membiarkan dia pergi seperti ini? Teriak Shao Xingtian, tidak, dia membunuh instrukturnya, kita tidak boleh membiarkan dia pergi. Semua orang bergegas dengan mata merah. Ye Junlin dikelilingi oleh orang-orang di 3 tingkat di dalam dan 3 di luar. Bunuh untuk membayar nyawa, Shao Xingtian dan yang lainnya mendekati Ye Junlin selangkah demi selangkah. Minggir, mata Ye Junlin berbinar. Kami tidak akan membiarkanmu pergi, kamu tidak bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini.
Shao Xingtian dan yang lainnya memutuskan untuk membalaskan dendam Jin Fengtian dan yang lainnya. Semua orang memandang Ye Junlin dengan niat membunuh. Jangan melebih-lebihkan kemampuanmu, di mata Ye Junlin sekarang, mereka sama lemahnya dengan semut. Anda dapat membunuh semua orang dengan satu jari. Suasana tegang akan segera pecah. Tunggu sebentar, lepaskan dia. Teriak orang yang bertanggung jawab atas pangkalan itu. Benda ini terlalu besar, jauh di luar kendalinya. Dia tidak bisa menyelesaikannya, ini hanya dapat dilaporkan ke manajemen puncak Yanlongwei untuk diselesaikan. Sekarang dia hanya bisa membiarkan Ye Junlin pergi. Dia membunuh instruktur Jin, biarkan saja dia pergi seperti ini. Saya tidak menerimanya, Shao Xingtian dan yang lainnya menolak. Kita tidak bisa membiarkan dia pergi. Semua siswa menjadi gila dan ingin menghentikan Ye Junlin. Biarkan dia pergi. Ini perintah, teriak orang yang bertanggung jawab atas penjaga Yanlong. Semua orang hanya bisa berpisah dan melihat Ye Junlin pergi. Saya harus mengatakan bahwa Anda secara pribadi menghancurkan proyek Qianlong. Orang yang bertanggung jawab mengertakkan gigi saat Ye Junlin keluar dari pangkalan. Rencana Qianlong yang dahsyat menghabiskan begitu banyak uang hancur total di tangan Ye Junlin. Tapi Ye Junlin tersenyum, siapa bilang proyek Qianlong hancur? Saya akan mengirimkan Anda sekelompok yang lebih baik, bukankah? Kelompok Xiao Feng jauh lebih baik daripada Shao Xingtian dan yang lainnya. Penerus sejati Ye Junlin, dia tidak melakukan kesalahan apapun dalam hal ini. Rencana Qianlong dihentikan tepat waktu, sehingga 100 orang Shao Xingtian tidak lagi dianiaya. Pada saat yang sama, 2 penyakit kanker Jin Fengtian dilenyapkan. Tunggu saja konsekuensi seriusnya, semua orang meraung marah. Pangkalan proyek Qianlong tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Orang yang bertanggung jawab segera melaporkan masalah tersebut. Di sisi lain, Ye Junlin sedang dalam perjalanan pulang. Sudut mulutnya tiba-tiba melengkung menjadi lengkungan yang aneh. Dia merasakan bahwa seorang Master Super mengikutinya secara diam-diam. Bahkan dari pangkalan proyek Qianlong ke sini, sangat kuat. Sangat kuat, seorang Master yang jauh lebih kuat dari Beimo. Bahkan bisa dikatakan bahwa dia adalah Master terkuat yang pernah ditemui Ye Junlin. Jika itu dia sebelumnya, dia mungkin akan putus asa saat bertemu orang ini. Untungnya, dia memiliki seorang mentor. Beri dia kesempatan hidup baru. Ye Junlin biarkan dia mengikuti, sepanjang perjalanan kembali ke Jiangbei. Di basis pelatihan yang dia bangun, Xiao Feng dan yang lainnya berlatih dengan serius, dan 6 penjaga serta Junjun juga ada di antara mereka. Adegan itu berjalan lancar, ketika semua orang melihat Ye Junlin datang, mereka segera menghentikan semua yang mereka lakukan dan memandang dengan hormat. Master Sudo tertinggi dalam kegelapan tercengang. Ternyata Ye Junlin sudah melatih begitu banyak master. Dia tahu bahwa kelompok anak muda ini jauh lebih kuat daripada kelompok di proyek Qianlong. Dan anak ini, dengan bakat yang tinggi, meskipun mereka berada di tempat itu, mereka tidak dapat memilih satupun, bukan? Mengerikan sekali, benar saja, Ye Junlin punya banyak rahasia. Dia segera mulai bersemangat. Saya benar-benar menemukan apa yang saya inginkan hari ini. Ye Junlin melirik semua orang dan berkata, hari ini, kami akan mengatur pertarungan nyata lainnya untukmu. Lawan sangat kuat, begitu kuat hingga membuat orang putus asa. Kamu harus membunuhnya dengan seluruh kekuatanmu sendiri, entah dia mati atau kamu mati. Aku tidak akan mengambil tindakan, bahkan jika kamu mati. Xiao Feng dan yang lainnya memasang ekspresi rumit setelah mendengar ini. Namun dengan semangat yang tinggi, kami ingin hidup, kami ingin mengalahkan lawan kami. Xiao Feng meraung, yang lainnya juga meraung. Oke, ayo mulai. Ye Junlin tiba-tiba melihat ke satu arah. Temanku mengikutiku, keluar. Hah, Master Sudo tertinggi dalam kegelapan ketakutan. Ternyata dia sudah ditemukan sejak lama. Tidak baik. Ye Junlin sama sekali bukan orang biasa. Dia berbohong kepada semua orang. Master Sudo tertinggi perlahan keluar. Ye Junlin tersenyum. Alasan mengapa dia tidak langsung menangkap orang ini.
Dia ingin memberi Xiao Feng ujian hidup dan mati kepada 100 orang. 100 di antaranya sudah cukup untuk saat ini. Tapi saya belum pernah mengalami pertarungan hidup dan mati. Hanya setelah pertempuran ini seseorang dapat bertransformasi. Ini bisa dianggap sebagai ujian kelulusan pelatihan ini. Tapi ujian orang lain adalah ujian. Xiao Feng dan yang lainnya harus mempertaruhkan nyawa mereka untuk mengikuti ujian. Pihak lain sangat kuat. Pembangkit tenaga listrik Sudo tertinggi juga memahami apa yang sedang terjadi. Ini adalah latihan bersamanya. Ye Junlin ingin membunuhku dengan bocah-bocah ini. Aku sedang bermimpi. Aku sudah menjadi pembangkit tenaga listrik Sudo tertinggi. Jika kekuatan tertinggi tidak keluar, siapa di dunia ini yang bisa melakukan apapun padaku? Dia teriak. Xiao Feng dan yang lainnya belum pernah mendengar tentang pembangkit tenaga listrik tertinggi. Langsung kaget, namun semua orang bisa merasakannya. Orang ini jauh lebih kuat dari Bei Mo, sangat sulit bagi mereka untuk keluar hidup-hidup. Lawan ini luar biasa kuatnya. Jika kamu ingin hidup, kamu harus membunuhnya. Semoga beruntung. Ye Junlin meninggalkan beberapa patah kata dan pergi bersama Junjun dan 6 penjaga. Rumble, dia bahkan mengunci tempat latihan. Jangan biarkan siapapun lolos. Hanya mereka yang masih hidup yang memenuhi syarat untuk melarikan diri. Pertempuran ini berlangsung selama setengah hari. Bahkan dinding paduan khusus di pangkalan itu dihancurkan menjadi tempat yang tidak rata, dengan bekas di sekujurnya. Suara pertempuran selalu keras, ini seperti pengeboman sepanjang waktu. Bisa dibayangkan betapa sengitnya pertempuran ini. Ye Junlin menunggu sampai suara itu menghilang sebelum kembali ke tempat latihan. Boom! Saat pintu paduan terbuka, bau darah yang menyengat menerpa wajahnya. Darah mengalir sepanjang jalan, di basis pelatihan. Tidak ada seorang pun yang berdiri. Mereka semua jatuh ke tanah, merangkak, atau jongkok. Semua orang berlumuran darah, mereka tampak sangat malu. Beberapa bahkan bergerak-gerak dan sekarat. Ye Junlin menemukan pembangkit tenaga listrik Sudo tertinggi di tengah. Dia tidak lagi bernapas, mereka dimakan hidup-hidup oleh ratusan orang. Di sisi lain, meskipun Xiao Feng dan yang lainnya semuanya terluka parah, semua orang masih bernapas. Mereka semua mengalahkan pembangkit tenaga listrik Sudo tertinggi hidup-hidup. Saya tidak tahu apa yang saya alami dalam pertempuran ini. Xiao Feng dan yang lainnya pada dasarnya semuanya dikalahkan. Mereka akan bertahan dengan keyakinan bahwa mereka harus menang. Alasan mengapa tidak ada yang meninggal, itu berasal dari kerja sama diam-diam mereka. Selama ini, setiap orang memperlakukan satu sama lain sebagai saudara dan saudari. Anda dapat memberikan punggung Anda satu sama lain. Keyakinan mereka adalah semua hidup atau mati. Jangan menyerah pada siapapun. Dengan cara ini, mereka sampai pada akhir. Pembangkit tenaga listrik Sudo tertinggi dibunuh oleh mereka. Kamu tidak mengecewakanku, Ye Junlin mengangguk bahagia. Setelah pertempuran ini, anak-anak muda ini akan membuat lompatan kualitatif. Saat mereka keluar, mereka benar-benar bisa berdiri sendiri. Menurut visi Yan Longwei dan Daxia, ciptakan 3 eksistensi yang sebanding dengan Yizi Side by Side King. Ide ini pada dasarnya bisa direalisasikan, tapi ini hanyalah awal dari pelatihan iblis Ye Junlin. Kurasa ayah Heilong dan gengnya tidak menduganya. Pembangkit tenaga listrik Sudo tertinggi yang mereka kirim sebenarnya dibunuh oleh murid-murid Ye Junlin. Setelah Xiao Feng dan yang lainnya menetap, orang yang bertanggung jawab atas proyek Qianlong membawa orang ke sini. Tindakan hukuman akan datang, lagi pula, insiden Ye Junlin menyebabkan kegemparan. Dengan kata lain, ini sangat besar. Anda bisa menghukumnya dengan apa saja. Apakah kamu di sini untuk memberiku hadiah? Ye Junlin bertanya. Kamu keras kepala sekali, semua orang akan meledak amarahnya. Dia membunuh seseorang dan merusak proyek Qianlong, jadi dia masih membutuhkan hadiah. Apakah ini gila, Ye Junlin? Apakah kamu tahu persis apa yang kamu lakukan? Ye Junlin tertegun sejenak. Saya telah melakukan hal yang luar biasa untuk Daxia.
Sekalipun Anda tidak menghadiahinya, mengapa Anda harus menyalahkan diri sendiri? Saya sangat marah. Semua orang sangat marah, sejujurnya. Masalah ini telah menyebabkan keributan besar. Bahkan berlebihan untuk mengatakan bahwa Anda menghancurkan nasib nasional saya di Gritsia. Beberapa orang-orang menatap dengan marah, Ye Junlin. Aku akan mengatakannya lagi. Aku membunuh orang jahat dan membantu Daxia. Ye Junlin terputus di tengah kalimat, berhenti bicara. Kami tidak ingin mendengar alasannya, kami hanya tahu bahwa Anda membunuh seseorang, dan Anda harus dihukum karena membunuh seseorang. Oke, coba saya lihat bagaimana Anda akan menghukum saya. Ye Junlin tersenyum, secara logika, kamu akan mati, tapi semua orang telah mempertimbangkan kontribusimu untuk Daxia. Jadi kami akan memberimu kesempatan, selama kamu secara terbuka mengakui masalah ini dan meminta maaf, nyatakan kepada dunia bahwa kamu salah, ini biarkan ini ayo pergi. Senyuman melintas di bibir Ye Junlin, bagaimana jika saya tidak melakukannya? Kalau begitu kamu akan dipenjara, penjara seumur hidup. Ye Junlin, kami akan memberimu waktu 3 hari untuk memikirkannya. Selama kamu mengakui kesalahanmu dan meminta maaf, ini akan itu saja. Saya harap Anda tidak keras kepala. Ye Junlin tiba-tiba tertawa. Hahaha, orang yang keras kepala. Ini yang kedua kalinya, kan? Pertama kali, kamu percaya, pencuri, kunci aku, kamu ingin aku mengakui kesalahanku, hatiku sakit. Kali ini, kamu percaya pada pencuri lagi. Kamu ingin aku mengakui kesalahanku lagi. Hahaha, persis sama. Senyum Ye Junlin sedikit sedih, semua orang tercengang. Sepertinya itulah yang dikatakan Ye Junlin. Tapi kali ini berbeda. Saat itu 4 naga kecillah yang berbohong. Tapi kali ini Ye Junlin membunuh seseorang dan merusak rencana Qianlong. Ye Junlin, ini sama sekali bukan hal yang sama, kamu bilang begitu. Apakah kamu punya bukti? Semua orang bertanya, kamu kembalilah dan periksa Shao Xingtian dan mereka akan tahu. HMPH, kami akan datang mencarimu dalam 3 hari. Saya harap kami tidak akan memenjarakanmu. Setelah mengingatkan mereka, semua orang pergi. Sedangkan untuk menyelidiki Shao Xingtian, mereka tidak akan menganggapnya serius. Mereka mengira Ye Junlin salah. Kalaupun ada bukti, mereka tidak akan mencarinya sendiri. Percaya saja apa yang Anda lihat dan dengar. Ye Junlin juga tidak menganggapnya serius. Apakah dia mengakui kesalahannya? Apa yang salah tentangnya? Masukkan dia ke penjara? Bagaimana bisa? Siapa yang memiliki kekuatan ini? Aku akan membunuh seseorang. Apa yang salah? Saya membunuh orang jahat. Siapa yang berani mengurungku? Di basis proyek Qianlong. Shao Xingtian dan siswa lainnya segera mengganti instruktur dan melanjutkan pelatihan. Tapi efeknya jelas hilang. Saat mereka bersama Jin Fengtian, mereka benar-benar berbeda. Semua orang sangat marah, dan semua orang ingin membalas pembunuhan Ye Junlin. Apakah hukuman ini terlalu ringan baginya? Selama dia meminta maaf, itu akan diselesaikan. Saya tidak menerimanya. Shao Xingtian dan yang lainnya sangat tidak puas. Pada saat ini, terjadi mutasi. Shao Xingtian tiba-tiba menjadi pucat, berkeringat dingin, pingsan dan tidak dapat berdiri. Ini terjadi pada orang lain satu demi satu. Efek samping obat Jin Fengtian mulai berlaku. Apa yang terjadi? Pada saat ini, Shao Xingtian merasakan perubahan mengerikan di tubuhnya. Dia jelas merasakan tubuhnya semakin menurun dan bertambah tua. Hal yang paling intuitif adalah hilangnya esensi kehidupan. Batuk, 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 semua orang mulai batuk darah. Darah ini tidak biasa. Ini adalah darah paling penting dalam tubuh manusia. Itu setara dengan kehidupan, itu hilang, itu hilang. Apa yang terjadi? Untuk sesaat, semua orang bingung. Ada apa dengan tubuhku? Aku tidak ingin mati. Aku tidak ingin mati. Shao Xingtian merasakan perubahan mengerikan di tubuhnya dan terus berteriak. Dokter terbaik di tempat pelatihan segera datang untuk memeriksa tubuh mereka. Tidak, situasinya tidak ideal, seharusnya rencana pelatihannya tidak tepat. Dokter ajaib itu mengerutkan kening. Kalau begitu,
mari kita kembalikan rencana latihan pelatih Jin Feng Tian. Seseorang menyarankan, oke, ayo kita coba. Akhirnya, para siswa kembali menggunakan rencana pelatihan Jin Feng Tian. Rencana pelatihan ini juga mencakup kedokteran dan sebagainya. Jin Feng Tian masih memiliki sisa ramuan. Setelah semua orang meminumnya, sesuatu yang ajaib terjadi. Semua hal aneh yang terjadi pada semua orang barusan lenyap. Shao Xingtian dan yang lainnya tidak merasa tidak nyaman. Sebaliknya, saya merasa lebih kuat, pasti pelatih Jin Feng Tian, setelah menggunakan rencana pelatihannya, itu benar-benar berhasil. Saya akan selalu menggunakan rencana pelatihan instruktur Jin mulai sekarang. Kali ini, pertama kalinya efek samping muncul setelahnya menghentikan obatnya. Jadi performanya tidak kuat dan kentara, namun serangan selanjutnya harus menjadi semakin intens. Itu hanya membutakan mereka untuk sementara. Dengar, bahkan jika instruktur Jin meninggal, apa yang dia tinggalkan masih memungkinkan semua orang untuk bergerak maju. Keyakinannya masih melindungi rencana Qianlong Daxia. Orang seperti ini adalah orang yang dihormati semua orang. Mengerti? Jin Feng Tian langsung menjadi tinggi dan megah di mata semua orang. Dia bisa membunuh instruktur Jin seperti itu, tapi dia masih hidup. Saya merasa tidak nyaman karena Ye Junlin masih hidup. Shao Xingtian dan yang lainnya mengeluarkan suara sedih. Saat mereka menyalahkan Ye Junlin, Ayah Heilong juga menatap Ye Junlin. Apa yang terjadi? Pembangkit tenaga listrik Sudo tertinggi menghilang ketika dia pergi menjelajahi jalan. Itu belum tentu hilang, tunggu sebentar, saya yakin dia akan kembali. Saya tidak bisa memikirkan siapapun di Daxia yang dapat menargetkan seseorang, pembangkit tenaga listrik tertinggi. Hanya saja 2 hari telah berlalu dan dia belum kembali, dan tidak ada kabar sama sekali. Apakah ada hal lain yang bisa kamu katakan sekarang? Dia pasti dalam masalah, kata Ayah Naga Hitam dengan marah. Mari kita lihat jangka panjang, semua pembangkit tenaga listrik Sudo tertinggi telah lenyap, artinya masalahnya agak rumit. Ini adalah pendapat bulat yang diberikan oleh semua orang. Oke, aku akan mendengarkanmu, meskipun Ayah Heilong setuju di permukaan. Namun secara pribadi, dia memanggil kedua putranya bersama-sama. Kakak ketigamu sudah lama mati, dan musuhku masih hidup. Aku tidak bisa menelan nafas ini. Raung Ayah Naga Hitam, Ayah, kami tidak tahan lagi, kematian saudara ketiga tidak boleh sia-sia. Keduanya juga dipenuhi dengan niat membunuh. Jadi aku tidak peduli. Aku harus membalaskan dendam saudara ketigamu. Ayah Heilong tidak sabar. Apa kata ayah? Kedua bersaudara itu memandang ayah mereka. Kami tidak peduli dengan orang lain. Kekuatanku sendiri sudah cukup, aku memutuskan untuk keluar sendiri dan memimpin orang untuk membalas dendam. Ayah Heilong mengatakan rencana gila ini. Bukankah ayahku akan melanggar perjanjian para dewa? Kedua bersaudara itu terkejut. Kalau begitu aku akan menjadi orang berdosa pertama yang melanggar perjanjian para dewa. Bersambung.